CEO itu dengan sengaja memerintahkan sopirnya untuk menabrakkan mobil ke mobil mantan pacarnya. Sopir itu sebenarnya ingin menolak, tetapi di bawah perintah tegas sang CEO, ia akhirnya menjalankan perintah dan menabrak mobil wanita itu. Gadis yang baru saja ditabrak dari belakang keluar dari mobil untuk memarahi pelaku. Namun begitu melihat siapa yang ada di dalam mobil, ia terkejut. Pria itu ternyata mantan pacarnya 4 tahun lalu. Pria itu menawarkan untuk mengganti rugi dengan memberinya mobil baru. Namun gadis itu menolak dan berkata, "Mobilku masih bisa diperbaiki." Jawaban itu membuat pria tersebut jelas tidak senang. Tanpa ragu, ia memundurkan mobil sejauh lebih dari 10 meter. Merasakan ada sesuatu yang tidak beres, gadis itu segera berdiri di depan mobilnya untuk menghalangi. Pria itu langsung memerintahkan sopirnya untuk menarik gadis itu menjauh. Detik berikutnya, ia menabrakkan mobilnya sekali lagi. Alasan dia bertindak seperti itu adalah karena 4 tahun lalu, mereka pernah menjadi pasangan yang sangat saling mencintai. Mereka bahkan pernah memelihara seekor anjing corgi yang lucu bersama. Suatu hari, ibu pria itu menawarkan uang sebesar $1 juta kepada gadis itu agar meninggalkan putranya. Gadis itu langsung menolak dan mencoba pergi. Tetapi ibu pria itu berkata, "Kau tidak ingin menyelamatkan ayahmu." Menatap kartu bank di atas meja, gadis itu dilanda dilema. Setelah berpikir panjang, akhirnya ia tetap menolak uang itu. Namun, yang tidak ia sangka, kekasihnya, yang mengaku sedang berada di rumah, ternyata sedang bersama tunangan yang dijodohkan untuk mencoba gaun pengantin. Saat itu, gadis itu memilih untuk melepaskan. Ia tidak ingin dirinya yang biasa saja menjadi beban bagi kekasihnya. Jadi, setelah mengirim pesan putus, ia menghilang sepenuhnya dari hidup pria itu. Yang gadis itu tidak tahu adalah bahwa semua ini sebenarnya sudah direncanakan oleh ibu pria tersebut. 4 tahun kemudian, mereka bertemu lagi. Pria itu kini telah menjadi CEO baru di perusahaannya. Gadis itu terpaksa menyapanya dengan senyum pura-pura tenang, dan pria itu hanya menatapnya dengan dingin. Saat itu, rekan-rekannya sedang membicarakan siapa yang akan menjadi asisten eksekutif CEO. Untuk menghindari situasi canggung, gadis itu memilih mundur. Ia bahkan sempat mengeluh dan berbicara buruk tentang CEO itu di belakangnya. Namun pria itu mendengar semua keluhannya. Alih-alih marah, ia justru secara khusus menunjuk gadis itu sebagai asisten eksekutifnya. Gadis itu ingin menolak, tetapi sang CEO menggunakan kekuasaannya untuk menekannya. Tak punya pilihan lain, ia akhirnya setuju dengan enggan. Ketika ia akhirnya memberanikan diri untuk datang ke kantor, ia dengan sopan menjelaskan bahwa dirinya tidak cocok untuk posisi asisten. Namun pria itu berkata, "Kalau kau tidak mau, kau bisa berhenti kerja." Mengingat betapa keras ia bekerja untuk mendapatkan gaji tinggi, gadis itu mengurungkan niatnya untuk berhenti. Keesokan harinya, saat sedang jalan-jalan dengan anjingnya, ia tanpa sengaja bertemu dengan pria itu. Kenangan manis masa lalu tiba-tiba kembali membanjiri pikirannya. Melihat gadis itu kini hidup bahagia bersama anjingnya, pria itu merasa tidak tenang. Anjing itu mengenali bau pria itu dan menggonggong keras ke arah mobilnya. Gadis itu menenangkan hewan peliharaannya sambil berbicara lembut dengannya. Sesampainya di rumah, ia dengan sukarela menghapus blokir nomor pria itu dari ponselnya. Yang tidak ia ketahui adalah bahwa selama 4 tahun terakhir, pria itu terus terobsesi memikirkannya setiap hari. Ia telah mengirimkan banyak pesan padanya. Kali ini, secara tidak sengaja, ia mengirim pesan lagi, dan terkejut mengetahui bahwa dirinya sudah tidak diblokir lagi.